saya akan menjelaskan tentang designing organizational structure, yang dimana dalam designing organizational structure ini terdapat 3 tipe. Yang pertama itu organizing, yaitu mengatur dan menyusun pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasinya. Lalu yang kedua, terdapat organizational struktur, yang dimana pengaturan formal pekerjaan dalam suatu organisasi. Lalu yang ketiga, ada organizational design, yang dimana tipe ini merupakan sebuah proses yang melibatkan keputusan tentang 6 elemen kunci. Nah, 6 elemen ini terdiri dari spesialisasi pekerjaan, departementalisasi, rantai komando, rentang kendali, sentralisasi dan desentralisasi, dan juga formalisasi. Lalu selanjutnya terdapat organizational structure, di mana terdapat work specialization, yaitu tingkat pembagian tugas dalam organisasi ke dalam pekerjaan terpisah yang tiap langkahnya diselesaikan oleh orang yang berbeda. Lalu yang kedua, spesialisasi yang berlebihan dapat menimbulkan kerugian bagi manusia seperti kebosanan, kelelahan, stres, kualitas buruk, meningkatnya ketidakhadiran, dan tingginya pergantian karyawan. Oke, selanjutnya ada departementalisasi berdasarkan jenis. Jenis yang pertama adalah fungsional. Jenisnya mengelompokkan pekerjaan berdasarkan fungsi yang dilakukan. Lalu ada jenisnya produk, mengelompokkan pekerjaan berdasarkan lini produk. Yang ketiga ada geografis, mengelompokkan pekerjaan berdasarkan wilayah atau geografi. Lalu yang keempat ada proses, yaitu mengelompokkan pekerjaan berdasarkan alur produk atau pelanggan. Lalu yang terakhir ada pelanggan, yaitu mengelompokkan pekerjaan berdasarkan jenis pelanggan dan kebutuhan. Lalu ada struktur organisasi. Yang pertama ada rantai komando. Rantai komando merupakan garis kewenangan berkelanjutan yang meluas dari tingkat atas organisasi hingga tingkat terbawah organisasi, menjelaskan siapa yang melapor kepada siapa. Lalu ada kewenangan. Kewenangan merupakan hak yang melekat pada posisi manajerial untuk memberitahu orang-orang apa yang harus dilakukan dan mengharapkan mereka melakukannya. Lalu ada tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan kewajiban atau harapan untuk melaksanakan tugas. Yang terakhir ada kesatuan komando. Kesatuan komando merupakan konsep bahwa seseorang harus memiliki suatu atasan dan hanya melapor kepada orang tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang span of control. Apa sih span of control? Nah, span of control adalah rentang kendali mengacu pada jumlah karyawan yang dapat dievaluasi secara efektif dan efisien oleh seorang manajer. Rentang kendali yang ideal tergantung pada beberapa faktor, seperti kemampuan manajemen, kompleksitas, dan kesamaan tugas, karakteristik karyawan, sistem informasi organisasi, serta kedekatan fisik antar anggota tim. Nah, rentang kendali yang lebih sempit biasanya melibatkan pengawasan yang lebih ketat dengan lebih ke sedikit karyawan per manajer. Sedangkan rentang kendali yang banyak karyawan untuk diawasi dengan pengawasan langsung yang lebih sedikit. Nah, selanjutnya ada contrasting span of control. Nah, perbedaan antara rentang kendali dengan yang sempit dan yang luas digambarkan kemungkinan menunjukkan dampaknya terhadap efisiensi manajerial dan struktur organisasi. Rentang kendali yang sempit umumnya terkait dengan struktur yang lebih hierarkis, sementara rentang kendali yang lebih luas, lebih umum dalam organisasi yang lebih terdaftar dan terdesentralisasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sentralisasi. Sentralisasi tingkat di mana pengambilan keputusan terpusat di tingkat atas dalam organisasi. Hal ini lazim terjadi dalam organisasi di mana manajer puncak membuat semua keputusan dan karyawan tingkat bawah hanya melaksanakan perintah tersebut. Selanjutnya ada desentralisasi. Desentralisasi di mana ketika suatu organisasi menyerahkan pengambilan keputusan kepada manajer yang dekat dengan tindakan seperti pemberdayaan karyawan, meningkatkan kewenangan kekuasaan karyawan dalam mengambil keputusan. Selanjutnya formalisasi. Formalisasi merupakan tingkat di mana pekerjaan dalam organisasi distandarisasi dan tingkat di mana perilaku karyawan dipandu oleh aturan dan prosedur. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut mengenai formalisasi, yaitu contohnya seperti pekerjaan yang sangat formal menawarkan sedikit keleluasaan atas apa yang harus dilakukan, dan selanjutnya formalisasi yang rendah berarti lebih sedikit kendala pada karyawan melakukan pekerjaan mereka. Selanjutnya terdapat organisasi mekanistik versus Nah, di mekanistik terdapat spesialisasi yang tinggi, departementalisasi yang kaku, rantai komando yang jelas, rentang kendali yang sempit, sentralisasi, dan juga formalisasi yang tinggi. Selanjutnya di organik terdapat tim lintas fungsi, tim lintas hierarki, aliran formasi yang bebas, rentang kendali yang luas, desentralisasi, serta formalisasi yang rendah. Selanjutnya terdapat faktor
kontingensi. Nah, di sini keputusan struktural dipengaruhi oleh yang pertama strategi keseluruhan organisasi, ukuran organisasi, penggunaan teknologi yang digunakan oleh organisasi, dan yang terakhir tingkat ketidakpastian lingkungan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kontingensi factor and strategy frameworks untuk suatu organisasi. Terdapat dua pendekatan utama yang dijelaskan. Yang pertama adalah mengenai inovasi. Pendekatan ini menekankan pentingnya mencapai keunggulan kompetitif melalui inovasi yang bermakna dan unik. Dengan menggunakan inovasi sebagai strategi, organisasi lebih cocok menggunakan struktur organik yang biasanya lebih fleksibel dan mendukung kreativitas serta adaptasi. Selanjutnya, yang kedua adalah mengenai minimalisasi biaya. Strategi ini berfokus pada pengendalian biaya yang ketat. Untuk mencapainya diperlukan satu struktur yang mekanik atau mekanistik, yaitu struktur yang lebih kaku dan standarisasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan dua faktor kontingensi dalam organisasi yang berhubungan dengan struktur. Yang pertama yaitu strategi dan struktur. Untuk mencapai tujuan strategis, organisasi perlu melakukan penyesuaian pada struktur organisasi yang mendukung perubahan. Artinya, pencapaian tujuan strategis akan lebih efektif jika satu struktur organisasi diubah agar lebih sesuai dengan strategi yang ingin dicapai. Lalu selanjutnya adalah ukuran dan struktur. Ketika sebuah organisasi tumbuh lebih besar, strukturnya cenderung berubah dari yang bersifat organik menjadi lebih mekanistik. Organisasi yang semakin besar biasanya memiliki spesialisasi yang lebih tinggi, departementalisasi, sentralisasi, dan aturan atau regulasi yang lebih banyak. Hal ini untuk mendukung kontrol dan koordinasi dalam organisasi yang kompleks. Selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan antara teknologi dan struktur dalam organisasi. Yang pertama, organisasi menyesuaikan strukturnya dengan teknologi yang digunakan. Lalu yang kedua adalah klasifikasi Woodward, membagi perusahaan berdasarkan kompleksitas teknologi yang meliputi unit production, produksi satuan atau batch kecil, mass production, produksi massal dalam batch besar, proses production, produksi proses secara kontinu. Lalu yang ketiga, teknologi yang rutin lebih cocok untuk struktur organisasi yang mekanistik. Lalu yang keempat, teknologi yang non-rutin lebih cocok untuk struktur organisasi yang organik. Selanjutnya yang terakhir adalah mengenai ketidakpastian lingkungan dan struktur, yang mana struktur organisasi yang mekanistik cenderung lebih efektif dalam lingkungan yang stabil dan sederhana. Lalu yang kedua, mengenai fleksibilitas dari struktur organisasi yang organik lebih sesuai untuk lingkungan yang dinamis dan kompleks.